Peristiwa Madiun 1948 menjadi bagian sejarah yang tak terlupakan dalam perjalanan bangsa Indonesia. Kala itu, Partai Komunis Indonesia (PKI) melakukan pemberontakan yang merenggut banyak nyawa ulama dan tokoh-tokoh agama. Sejak peristiwa Madiun 1948 dan pemberontakan G30S PKI 1965 menjadi bukti betapa hebatnya ancaman komunis di Indonesia, sebagaimana dilansir Sindunews. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak mengurangi atau menambah isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Kami di sini hanya mengulang sejarah-sejarah yang sudah ada. Sejarah mencatat, peristiwa Madiun 1948 dilakukan anggota PKI dan partai-partai kiri lainnya yang bergabung dalam organisasi bernama Front Demokrasi Rakyat (FDR). Latar belakang pemberontakan PKI Madiun 1948 menyusul jatuhnya Kabinet Amir Sarifudin. Jatuhnya Kabinet Amir akibat kegagalan pada perundingan Renville yang merugikan Indonesia. Pada 28 Juni 1948, Amir Sarifudin membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) untuk merebut kembali kedudukannya. Organisasi ini didukung Pemuda Sosial Indonesia, Partai Sosialis Indonesia (PKI), dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOPSI). Mereka melancarkan propaganda anti pemerintah, mengadakan pemogokan kerja bagi buruh. Selain itu, melakukan pembunuhan ulama dan pejuang kemerdekaan. Tujuan mereka adalah ingin meruntuhkan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan menggantinya dengan negara komunis. Segala cara mereka lakukan demi memuluskan misinya. Sebelum peristiwa Madiun, PKI juga telah melakukan kekacauan di Solo, Surakarta, hingga menewaskan banyak perwira TNI AD dan tokoh pejuang 1945. Oleh PKI, daerah Surakarta dijadikan daerah yang kacau. Sementara di Madiun dijadikan PKI sebagai basis gerilya pada 18 September 1948. Rousseau memproklamasikan berdirinya pemerintah Soviet di Indonesia. Sejak itu, gerakan PKI semakin merajalela hingga menguasai dan menduduki tempat-tempat penting di Madiun. Sejarawan Agus Sunyata mengungkap fakta sejarah bagaimana kebiadaban PKI di berbagai sumber referensi seperti buku, majalah, buletin, dan forum diskusi atau seminar. Agus yang juga penulis buku Banser Berjihad Menumpas PKI ini mengungkap ada ribuan nyawa umat Islam termasuk para ulama NU menjadi korban dan simbol-simbol Islam dihancurkan. Keberhasilan FDR PKI menguasai Madiun disusul dengan aksi penjarahan, penangkapan sewenang-wenang terhadap musuh PKI. Mereka tidak segan-segan menembak hingga berbagai macam tindakan fasisme berlangsung sehingga membuat masyarakat kota Madiun ketakutan. Pada 1948, kata Agus, para pimpinan Masumi dan PNI ditangkap dan dibunuh. Orang-orang berpakaian Warok Ponorogo dengan senjata revolver dan kelewang menembak atau membunuh orang yang dianggap musuh PKI.
Mayat-mayat bergelimpangan di sepanjang jalan. Bendera merah putih dirobek, diganti bendera merah berlambang Palu Arit. Potret Soekarno diganti potret Musso. Liputan wartawan Sinpo yang berada di Madiun menuliskan detik-detik ketika PKI pamer kekejaman itu dalam reportase yang diberi judul Kekejaman Kaum Komunis. Golongan Masumi menderita paling hebat. Bangsa Tionghoa kecipratan juga. Tanggal 18 September 1948 pagi sebelum terbit fajar. Sekitar 1.500 orang pasukan PKI, 700 orang diantaranya dari Kesatuan Pesindu, pimpinan Mayor Panjang Joko Priyono, bergerak ke pusat kota Madiun. Kesatuan CPM, TNI, polisi, aparat pemerintah sipil terkejut ketika diserang mendadak. Terjadi perlawanan singkat di markas TNI, kantor CPM, kantor polisi. Pasukan Pesindu bergerak cepat menguasai tempat-tempat strategis di Madiun. Saat fajar terbit, Madiun sudah jatuh ke tangan PKI. Sekitar 350 orang ditahan di waktu yang sama. Di kota Magetan, sekitar 1.000 orang pasukan PKI bergerak menyerbu kabupaten. Kantor Komando Distrik Militer Kodim, kantor Onder Distrik Militer Koramil, kantor Restat Polisi, rumah kepala pengadilan, dan kantor pemerintahan sipil di Magetan. Sama dengan penyerangan mendadak di Madiun setelah menguasai kota Magetan dan menawan bupati, patih, sekretaris kabupaten, jaksa, ketua pengadilan, Kapolres, komandan Kodim, dan aparat Kabupaten Magetan. Mereka juga menangkap dan membunuh tokoh-tokoh Masumi dan PNI di kampung-kampung, pesantren-pesantren, desa-desa. Gadis Rasid, seorang pejuang yang juga wartawan pada 1940-an, menulis reportase tentang kebiadaban PKI tersebut. Ia menyaksikan pembantaian massal di Kuranggareng, Magetan. Pembunuhan, perampokan, dan penangkapan yang dilakukan PKI itu diberitakan surat kabar Merdeka 1 November 1948. Meski tidak sama dengan aksi serangan di Madiun dan Magetan yang sukses mengambil alih pemerintahan, serangan mendadak yang sama pada pagi hari tanggal 18 September 1948 itu dilakukan oleh pasukan PKI di Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Ngawi, Purwodadi, Kudus, Pati, Blora, Rembang, Cepu. Sama dengan di Madiun dan Magetan, aksi serangan PKI selalu meninggalkan jejak pembantaian massal terhadap musuh-musuh mereka. Antropolog Amerika Robert Jay yang ke Jawa Tengah pada tahun 1953 mencatat bagaimana PKI melenyapkan tidak hanya pejabat pemerintah, tapi juga penduduk, terutama ulama-ulama ortodok, santri, dan mereka yang dikenal karena kesalahannya kepada Islam. Mereka itu ditembak, dibakar sampai mati, atau dicincang-cincang. Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai peristiwa Madiun 1948 dan potret kebiadaban PKI menghabisi nyawa para alim ulama dan para pejabat aparatur negara dan para pahlawan-pahlawan pejuang kemerdekaan. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.